Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Aimar Andika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang saya tulis, yaitu analisis EYD dan QEBI. Kita masuk. Yang pertama, itu ada apa itu ejaan? Menurut di sini, ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2010 dinyatakan bahwa ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keempat daring tahun 2016, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Nah, pengertian kata ejaan ini berbeda dari kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Oke, kita next. Jadi sejarah ejaan. Jadi sebelumnya ada beberapa ejaan yang terdapat di Indonesia, yaitu ada Van Ophuijsen. Habis itu yang kedua ada Suwandi atau Republik di sini. Habis itu yang ketiga ada Melindo. Cuma Melindo tidak jadi diterapkan karena panasnya konflik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Oke, kita masuk ke ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD. Sesuai dengan namanya, EYD memiliki beberapa penyempurnaan. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 54A/U/1987 yang menyempurnakan Pedoman Umum Ortografi Indonesia yang disempurnakan. Selain itu, Menteri Pendidikan Nasional juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Peningkatan Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa kita temui dengan istilah PUEBI. Nah, ini ada pada tanggal 26 November 2015. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat itu, Bapak Anies Baswedan, menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Oke, untuk Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia menerbitkan Pedoman Umum Ortografi Indonesia menggantikan EYD. Jadi PUEBI secara resmi pada tanggal 26 November 2015 ini telah menggantikan ejaan yang disempurnakan. Next, ada beberapa perbedaan yang akan kita analisis pada EYD dan PUEBI. Oke, yang pertama itu ada di sini ada dan ini contohnya ada diakritiknya dilafalkan misalnya anak-anak bermain di teras, itu pakai teras. Nah, ini di PUEBI tulisannya kayak gini nya. Habis itu yang kedua ada diakritik, ini juga misalnya kami menonton film seri. Nah, ini dari ini dilafalkannya kayak gini di PUEBI. Habis itu yang terakhir itu ada yang kayak atap gini tuh disimbolkan kayak atap, ini dibacanya Jadi misalnya kayak pertandingan ini berakhir seri, bukan seri tapi seri gitu guys. Oke, kita lanjut. Pada bagian keterangan mengenai huruf konsonan terdapat dua perbedaan. Nah, ini dua perbedaan ini dapat dilihat ya. Kalau di sini kayak penghilangan keterangan huruf K di sini melambangkan bunyi hamzah. Habis itu yang di sebelah satunya lagi ada B, penambahan keterangan huruf X pada posisi awal kata diucapkan itu pakai S. Oke, kita lanjut. Pada EYD hanya terdapat 3 diaftong ai, au, dan oi. Sementara pada PUEBI itu ditambahkan menjadi 4, jadi ai, au, e, dan oi. Berarti ada penambahan diftong e, misalnya itu kata survei. Oke, lanjut lagi. Catatan pada bagian gabungan huruf konsonan EYD yang menyatakan bahwa nama orang, badan hukum, dan nama diri yang ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus, itu dihilangkan. Oke, lanjut lagi. Pada bagian penulisan huruf kapital terdapat beberapa perbedaan. Salah satunya itu ada A, penambahan penjelasan unsur nama orang, yaitu termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital, misalnya nih kayak Jenderal Kancil dan Dewa Pedang. Habis itu penambahan penjelasan unsur nama orang yang ditulis bermakna anak dari. Jadi kayak Bin, Binti, Boru, dan Van itu nggak ditulis pakai kalimat, pakai kapital. Oke, kita next. Pada bagian penulisan huruf miring terdapat 3 perbedaan, yaitu perubahan bukan bahasa Indonesia menjadi dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ditulis dengan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, itu ditulisnya pakai huruf miring. Habis itu penambahan catatan bahwa nama diri dalam bahasa daerah atau bahasa asing tidak perlu ditulis dengan tulisan miring. Habis itu penghilangan bagian 3C itu klausul ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Jadi kalau ada kata serapan dari luar itu yang udah diserap sama kata Indonesia sama bahasa Indonesia, itu dia nggak perlu lagi pakai italik. Habis itu lanjut lagi, pada bagian penulisan kata terdapat 6 perubahan, yaitu penambahan catatan pada butir B1, catatan imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasar. Contohnya di sini ada suku isme.
Oke, lanjut lagi. Penghilangan bagian B1B yaitu klausul imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya di sini mem-PHK-kan. Oke ya guys. Nah, habis itu lanjut lagi. Pemindahan bagian B2 yaitu klausul jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Ke bagian D3, gabungan kata. Habis itu yang keempat, Habis itu yang kelima, ada penghilangan klausul bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti pro, kontra, dan anti, dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Yang terakhir, penghilangan klausul kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan jika ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk berimbuhan. Contohnya di sini ada tak bersuara sama tak tembus cahaya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Dengan adanya perubahan dalam pedoman ejaan dalam bahasa Indonesia, membuat kita tahu bahwasannya ejaan bahasa Indonesia dapat berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan yang telah terjadi membuat kita harus lebih menekuni dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Banyaknya perubahan tersebut memperlihatkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia masih terus berusaha untuk membenahi aturan ejaan bahasa Indonesia, karena ejaan merupakan satu aspek yang penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sebagai sarannya, mengingat begitu pentingnya pemahaman ejaan dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan belum banyaknya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, setelah mengetahui perubahan ini, hendaknya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia segera melakukan sosialisasi perubahan EYD menjadi PUEBI. Dengan demikian, aturan baru ini dapat diketahui dan diterapkan sebagaimana mestinya. Seperti kita ketahui, aturan baru tanpa sosialisasi akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.